Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, "Man kathura kalamuhu, kathura saqatuhu." Barang siapa yang banyak ngomong, banyak salahnya. Hitung aja. Semakin sering kau majelis, kumpul sama teman-teman, ngobrol, semakin banyak salah. Tapi kalau orang mau ngomong itu jaga, dia tahan dirinya. Dia mikir dulu, kira-kira yang ana sampaikan ini berpahala buat ana atau enggak? Manfaat buat ana apa tidak? Jangan-jangan ana ngomong buat orang sakit hati. Nabi SAW mengarahkan manusia untuk lebih banyak diam daripada berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Ahibati fillah, kita berada di zaman di mana semua orang tanpa terkecuali mereka dapat mengungkapkan isi hati mereka. Baik itu lewat lisan atau tulisan. Di mana seakan semua orang memiliki mimbar, memiliki mikrofon yang dengannya dia dapat berbicara semau dia. Sehingga kita melihat banyaknya omongan-omongan, tulisan-tulisan yang terkadang tidak terkontrol. Sehingga pemerintah sendiri kelabakan. Akhirnya muncullah undang-undang ITE. Untuk apa? Untuk memberikan kontrol. Ahibati fillah, Hasan al-Basri, seorang tabi'in, dia berkata, "Kunna fi aqwamin yunfiquna awraqahum wa yukhazzinuna alsinatahum." Kita sempat hidup di satu masa, di satu zaman di mana orang-orangnya mereka menginfakkan uang mereka dan menyimpan lisan mereka. Mereka banyak beramal, mereka banyak membantu, dan mereka banyak diam. Yang mereka keluarkan adalah uangnya, yang mereka simpan adalah lisan. Wa inna baqina fi aqwamin. Kita sekarang hidup di masa di mana generasinya yursiluna alsinatum. Kerjaannya ngomong doang. Lisannya dia tebar. Wa yukhazzinuna awraqahum. Tapi pelit dengan hartanya. Hartanya disimpan, ngomong doang. Ucapan Hasan al-Basri ini adalah pada abad pertama Hijriah. Bagaimana dengan zaman kita? Ahibati fillah. Kita semua tahu bahwa tujuan kita diciptakan adalah untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Firman Allah di surat Adz-Dzariyat yang sering kita dengar, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk beribadah, agar mereka mengabdi kepada. Kita diperintahkan untuk beramal. Dan ternyata kalau kita lihat di antara semua amal raga kita, lisan adalah yang paling banyak beramal. Dalam sholat, engkau bisa bedakan atau engkau bisa bandingkan berapa gerakan lisan dan berapa gerakan tangan. Berapa perbandingan antara gerakan lisan dengan gerakan kaki. Di setiap gerakan itu, lisan kita ikut bergerak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Belum yang kita baca dalam posisi kita ruku. Yang kita baca dalam posisi i'tidal. Yang kita baca lagi tatkala kita hendak sujud. Yang kita baca dengan lisan kita tatkala kita sujud. Tatkala kita duduk. Bahkan kalau kita lihat, sholat itu dimulai dengan ucapan, diakhiri dengan ucapan. Lisan. Dimulai dengan Allahu Akbar,
diakhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh karena itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang peran lisan ini. Idza asbaha ibnu Adam, fa innal a'dha'a kullaha tukaffirul lisan. Apabila datang waktu pagi, maka seluruh raga manusia ini dia mewanti-wanti lisannya. Jadi tangan, kulit pun, kepala pun, mata pun seakan berkata kepada lisan ini, ittaqillah fina. Bertakwalah engkau kepada Allah dalam urusan kita nih. Fa innama nahnu bika. Semua raga ini ikut engkau. Ikut engkau lisan. Fa in istaqamta istaqamna. Kalau engkau istiqamah, kami ikut istiqamah. Tapi kalau engkau menyimpang, ya wajazna, kita pun akan turut menyimpang. Hadis rawahu Tirmidzi. Dan Imam Tirmidzi juga meriwayatkan hadis bahwa Nabi SAW pernah berkata kepada Mu'adz bin Jabal. Setelah Mu'adz bertanya tentang amalan yang memasukkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka, Nabi menjelaskan tentang rukun Islam, ya. Kemudian beliau menjelaskan tentang amalan-amalan sunnah. Lalu di akhir beliau mengatakan, afala adulluka ala milaki dzalika kullihi. Kau mau nggak aku kasih tahu semua urusan yang intinya ada dalam satu perkara? Kata, nah. Lalu Nabi SAW mengeluarkan lisannya. Beliau memegang lidahnya sambil mengatakan, kuffa alaika hadha. Tahan lisan. Jaga lisan. Lalu Mu'adz berkata, ya Rasulullah, wa inna la mu'akhadhuna bima natakallamu bihi. Apakah kita akan diberi hukuman, diazab gara-gara lisan kita? Nabi mengatakan kepada Mu'adz, takilatka ummuka ya Mu'adz. Suatu ucapan yang mengandung teguran keras kepada Mu'adz. Wa hal yakubun nas finnari ala wujuhihim au ala manakhirihim illa hasaidu alsinatim. Wah, itu orang-orang yang tersungkur di dalam neraka, di wajah mereka, di hidung mereka. Karena apa? Karena lisan mereka. Maka kalau kita bicara, kita harus belajar diam sebagaimana kita belajar berbicara. Jadi sebenarnya diam itu kita nggak belajar. Tapi bawaan kita. Bukankah kita keluar dari perut ibunda kita nggak bisa berbicara, lalu kita diajarin berbicara. Diajarin ngomong, umma, abah, diajarin ngomong, minta susu, mau minum air, ya, mau pipis, diajarin kita ngomong. Ketika kita udah pinter ngomong, kita lupa untuk diam. Abu Zayyal rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, ta'allam samt kama tata'allamul kalam. Belajarlah engkau diam sebagaimana engkau belajar berbicara. Fa in yakunil kalam yahdik, fa inna samta yaqik. Kalau ucapan itu membimbingmu, memberikan petunjuk kepadamu, sesungguhnya diam itu menjagamu. Walaka fis samti khoslatan. Ada dua keistimewaan dalam berdiam. Ta'khud bihi ilma man huwa a'lam minka. Dengan engkau diam, engkau dapat ilmu dari orang yang lebih alim dari diri. Jadi kita dengan dia mendengarkan orang berbicara, mendengarkan orang menjelaskan. Kayak sekarang nih jamaah pada diam, pada nggak boleh ngobrol sendiri, dengerin ustadz ceramah. Selesai itu dapat apa? Dapat ilmu. Wa tadfa bi anka man huwa ajdal minka. Dengan engkau diam, engkau dapat menolak keburukan orang yang pintar ngomong, yang hendak mendebat dirimu.
Karena engkau diam, ya dia nggak bisa berdebat. Karena engkau diam. Maka kita perlu kembali mengulangi masa lalu kita tatkala kita nggak bisa berbicara. Tapi dulu kita nggak berbicara karena memang karena nggak bisa bicara. Belum bisa berbicara. Sekarang kita udah pinter ngomong. Maka kita perlu belajar menahan diri yang ingin ngomong. Karena manusia itu memang suka bicara. Tapi dia lupa bahwa semua yang keluar dari lisannya itu dicatat. Sampai para ulama menyebutkan bahwa semua yang diomongkan oleh manusia itu dicatat. Sam'ani dalam tafsir yang mengatakan qala al-Hasan, yani Hasan al-Basri, yaktubul malakani kulla syai'. Malaikat itu mencatat semua, segala sesuatu. Hatta qawlahu li jariyatihi isqinil ma. Sampai dia mengatakan kepada budaknya, ambilkan air buat aku, kasih aku air, ambilkan sandalku, berikan kepadaku pakaianku. Semuanya ditulis. Wa yuqal, dan ada yang mengatakan yuktab kullu syai' hatta safirahu bisyurbil ma. Sampai suara dia minum air, itu pun ditulis. Allah Azza wa Jal mengatakan wa inna alaikum lahafidh. Ada bersama kalian malaikat-malaikat yang selalu mengawasin kalian. Jagain kalian. Kiraman katibin. Mereka malaikat-malaikat yang mulia dan mencatat. Kalau sekarang banyak orang tidak lagi berucap dengan lisannya, tapi dengan tulisannya, maka dia lebih mempersaksikan untuk dirinya apa yang dia perbuat. Ini loh tulisanmu. Mungkin kalau aku nggak ngomong itu, ini siapa yang nulis? Engkau yang menulis. Jadi sejatinya manusia tatkala berkomentar, tatkala menulis sesuatu yang terkadang membuat keributan tulisan dia itu, sejatinya dia sedang menulis di rapot dia sendiri. Yang kelak pada hari kiamat akan dikatakan kepada kita, Iqra kitabak, baca kitabmu. Ini loh tulisanmu. Kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Cukup engkau yang mengaudit dirimu sendiri. Engkau yang menghisap dirimu sendiri. Ahibati fillah. Sebuah studi yang dilakukan di Amerika. Ya nggak tahu benar apa salah. Ana hanya menukil. Disebutkan bahwasanya seorang perempuan itu bisa mengucapkan dalam sehari 20.000 kata. 20.000 kata. Sementara laki-laki hanya 7.000 kata per hari. Subhanallah. Manusia suka ngomong. Tapi ternyata perempuan itu lebih banyak ngomong. Terus masalahnya apa? Allah menciptakan wanita berbeda dengan laki-laki. Wanita tuh dengan banyak ngomong, sejatinya itu bahan untuk mendidik anak-anak. Kalau seorang ibu yang diem aja, anaknya nggak bisa ngomong akhirnya. Tapi karena ibunya kalau gendong anaknya sambil dia ngomong, ini anaknya siapa ini? Aduh kok Ayu ini? Padahal anaknya sendiri. Siapa namanya? Ngomong dia, itu perempuan. Tapi kalau bapak-bapak kan memang jarang ngomong. Hibatifillah. Bayangin ya, kalau 20.000 kata, 10%-nya itu zikir. Berarti dia telah mengingat Allah 2.000 kali. Kita sehari baca subhanallah berapa kali yuk? Kalau kita baca, anggap kita 100 ya subhanallah, alhamdulillah. Terus Allahu Akbar, 100 sekali sholat. Berarti kalau 5 waktu kita udah mengucapkan 500 kali.
Belum zikir-zikir yang lain. Namun banyak manusia yang ternyata omongannya itu mayan fa'il, gak berguna. Sekarang banyak acara di televisi itu acara ngomong. Ngomong, bas. Ngundang orang untuk ngomong ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan. 1,5 jam, 1 jam, ketawa-ketawa, TV ini, TV itu. Apa nggak sadar mereka bahwa ada malaikat yang mencatat semua ucapan mereka? Dan Allah Azza wa Jalla di surat An-Nisa ayat 114 mengingatkan manusia agar mereka hati-hati kalau ngomong. Nggak ada baiknya, dari kebanyakan omongan manusia nggak ada baik. Nggak ada keuntungannya sebenarnya mereka bicara. Jadi kalau kita mikir yang kita ucapkan itu, yang pertama ungkapan dosa. Dosa. Isinya riba, namimah, ngomongin orang, dusta. Atau yang kita omongkan itu ya nggak dosa, nggak pahala. Terus apa? Nggak ada. Omong kosong. Terus yang ketiga, ada yang omongan itu berpahala. Mana yang kita lakukan sebenarnya? Kadangkala orang ini habis Isya. Kenapa Nabi SAW melarang? Beliau membenci. Beliau membenci ngobrol ba'dal Isya. Karena orang setelah Isya itu, dia bisa ngobrol. Mau di rumah, mau di kafe, mau di mana. Dari ba'dal Isya sampai tengah malam. Kalau dia mulai ngobrolnya dari jam 8 sampai jam 12 malam, 4 jam dia ngomong. Yang terkadang omongan dia gak ada guna. Maka Allah sebutkan kecuali kalau yang diobrolkan itu bicara tentang sedekah, bicara amar ma'ruf nahi mungkar, bicara ya duduk rapat seakan-akan untuk bicara tentang masa depan, untuk memperbaiki hubungan antara orang-orang yang tidak bertegur sapa, itu baru omongan yang berguna. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, "Man kathura kalamuhu, kathura saqatuhu." Barang siapa yang banyak ngomong, banyak salahnya. Hitung aja. Semakin sering kau majelis, kumpul sama teman-teman, ngobrol, semakin banyak salah. Tapi kalau orang mau ngomong itu jaga, dia tahan dirinya. Dia mikir dulu, kira-kira yang ana sampaikan ini berpahala buat ana atau enggak? Manfaat buat ana apa tidak? Jangan-jangan ana ngomong buat orang sakit hati. Nabi SAW mengarahkan manusia untuk lebih banyak diam daripada berbicara. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berbicara yang baik atau diam. Jadi orang diam itu tanda beriman dengan Allah dan hari akhir. Jadi kepingin tahu orang ini beriman nggak ya sama Allah dan hari akhir? Coba engkau lihat. Ngomongnya baik nggak? Tuh ngomongnya kasar, kotor. Yang menunjukkan keimanan dia kepada Allah dan hari akhir lemah sekali. Karena orang yang yakin omongan dia dicatat, yakin omongan dia akan disidangkan nanti, omongan dia dapat menyeret dia ke neraka. Kalau dia yakin dengan hal itu, dia akan tahan diri. Sekarang aja di Indonesia dengan adanya undang-undang ITE itu, mulai orang-orang ngomongnya nggak sembarangan.
Mulai takut dia. Karena dia tahu ada yang dilaporkan, bahkan ada yang masuk penjara, ada yang ditahan. Bagaimana dengan persidangan akhirat yang akan ditegakkan? Maka tanda-tanda orang beriman kepada Allah dan hari akhir, ngomongnya baik atau dia diam. Kalau dia nggak punya bahan yang untuk diobrolkan, maka dia diam. Dan nasihat buat teman-teman yang kadang-kala masih suka ngobrol, tolong engkau menjadi pembuka majelis itu dengan kebaikan. Jadi kalau awal ngobrolnya, biasanya kan mereka memang nggak ada bahan yang mau diobrolkan. Tahu-tahu, ayo duduk ke rumah. Atau di mana, ngobrol, ketemu di sana, ngopi ini itu. Biasanya mereka memang nggak ada bahan. Mau ngobrolin apa nggak ada. Maka apa yang menjadi awal pembukaan, biasanya itu yang akan diobrolkan. Maka tatkala engkau ada di tengah-tengah majelis itu, mulailah dengan kebaikan. Sehingga obrolan itu semuanya tentang kebaikan. Dan Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, man somata najah. Barang siapa yang diam, dia bisa berbicara tapi dia tahan diri. Selamat tuh orang. Kenapa? Ya orang kalau sudah banyak ngomong banyak salah. Dan kita lihat bagaimana Rasulullah SAW. Beliau manusia terindah yang pernah ada di muka bumi. Bagaimana gaya hidup beliau dalam urusan berbicara. Yang kita yang mengaku sebagai umatnya, iya, contoh Nabi SAW. Jangan cuma ngomong doang. Aku cinta sama Nabi. Simak ibn Harb berkata kepada seorang sahabat, Jabir bin Samurah. Dia kepingin bertanya, kepingin tahu gimana sih hidupnya Nabi SAW. Kunta tujalisu Rasulullah SAW. Apakah engkau duduk bersama Nabi SAW? Bayangin ya, tabi'in ini gak pernah ngelihat Nabi, dia ngelihat para sahabat. Betapa indahnya hidup bersama Nabi. Maka dia tanya sama Jabir bin Samurah, engkau duduk gak sama Nabi SAW? Kala na'am. Iya. Wa kana tawila samti qalila dhahik. Beliau orangnya itu panjang diamnya. Sedikit tertawa. Wa kana ashabuhu yadhkuruna 'indahu asy-syi'r wa asya' min umurihim. Dan biasanya sahabat-sahabat cerita ya tentang syair-syair, tentang urusan-urusan mereka. Fayadhakun. Sahabat ketawa. Bagaimana Nabi SAW? Wa rubbama tabassam. Nabi mungkin beliau cuma tersenyum. Alaihissalatu wassalam. Hadis rawahu Ahmad. Dan kata Aisyah radhiyallahu taala anha, nih seorang istri yang hidup mendampingi suami bertahun-tahun sehingga dia tahu dengan suami. Apa kata Aisyah tentang suaminya? Radhiyallahu taala anha. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yuhaddithu hadithan law addahu al-'ad la ahsa. Nabi SAW tuh kalau lagi ngobrol sama para sahabatnya, cerita sama para sahabatnya, beliau tuh omongannya bisa dihitung loh. Jadi kalau ada orang yang mau ngitung berapa kalimat yang Nabi ucapkan, bisa dia menghitung. Ini menunjukkan sedikitnya omongan Nabi SAW dan semua omongannya bermanfaat. Maka kita perlu ngomong secukupnya. Ya perlu ngomong, nggak perlu nggak usah. Kenapa? Ada malaikat yang nyatat. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, wa iyyakum wa fudulal kalam. Bihasabir rajul an yablugha hajatahu. Kalian itu jangan ya ngomong terlalu banyak gitu. Ngomong perkara-perkara yang kalian nggak ada perlunya. Hindari hal itu. Kenapa? Cukup engkau ngomong yang hajatmu tersampaikan.
Jadi kalau lagi ngobrol sama teman-temannya, ya ngomong lah yang hajatnya orang itu tahu maksudnya antum. Nggak usah bertele-tele ngomongnya. Kenapa? Menghindari kesalahan. Apa kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala? Kalau kita melihat nih, para sahabat itu mengajarkan kepada para tabi'in, kepada generasi yang selanjutnya, agar mereka menjaga lisan mereka, agar mereka belajar diam sebagaimana mereka belajar berbicara. Anas bin Malik mengatakan, la yattaqillaha abdun haqqa tuqatihi hatta yakhzina min lisani. Orang itu tidak akan sampai ketakwaan yang maksimal, ketakwaan yang sebenarnya, sampai dia menjaga lisannya. Di surat Ali Imran ayat 102 yang sering kita dengar khotib Jumat membacakan ayat ini. Dan Nabi SAW biasa membacakannya dalam khutbatul hajah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan jangan mati kecuali dalam kondisi Islam. Orang gak akan sampai kepada puncak ketakwaan sampai dia menjaga lisan. Dia tahan, dia diam. Gak ngomong terus ya. Kadang-kadang kita lihat di grup itu ada yang rame terus. Nulis ini, ngomong ini. Yang kalau kita lihat ke atas, fulan ini ngomongnya semuanya gak ada manfaatnya. Mayanfa. Omong kosong yang boleh jadi mengandung unsur dosa. Humaid ibn Hilal, seorang tabi'in, mendapatkan nasihat dari Abdullah bin Amr bin As. Sahabat nih kasih nasihat kepada generasi selanjutnya. Dhar ma lasta minhu fi syai'. Tinggalkan kau yang gak ada perlunya. Tinggalkan. Yang kau gak ada butuhnya sama urusan itu. Wala tantik fima la ya'ni. Jangan ngomong yang tidak ada gunanya buat engkau. Wakhzin lisanaka ma takhzin darahimak. Simpan lisanmu sebagaimana engkau menyimpan uang. Di mana kita simpan uang? Di berangkas besi. Di dompet. Kita taruh di tempat yang tersembunyi. Jaga lisanmu seperti engkau menjaga. Kenapa? Karena kita akan dihisap dengan apa yang kita ucap. Hudzaifah ibnul Yaman, seorang sahabat Nabi, dia mengatakan, innal kalama bisab'ati aghlaq. Omongan itu melalui proses 7 kunci. Ada 7 kunci sampai jadi omongan. Yang pertama apa? Idza kharaja minhu kutib. Kalau sudah keluar, ditulis. Idza lam yakhruj, lam yuktab. Kalau belum keluar, nggak ditulis. Jadi ada 7 kunci nih. Kalau sudah keluar, ya udah ditulis. Tapi kalau belum, masih di tengah, nggak jadi, maka nggak ditulis. Yang pertama, al-qalb. Hati. Orang tuh kalau ngomong, dari hatinya dia ngomong. Karena lisan ini gayungnya hati. Dari hati akan keluar ke tenggorokan. Lewat amandel nih. Lewat sana. Itu yang kedua. Yang ketiga, al-lisan. Lisan itu sendiri. Kemudian yang keempat dan kelima adalah langit-langit. Mulutnya. Makanya orang kalau sumbing itu sulit dia berbicara. Kemudian kedua bibir. Kalau sudah keluar, tapi masih, orang kan ngomong kan mesti buka mulut dia. Buka kedua bibir. Tapi kalau masih belum keluar, belum bicara. Artinya prosesnya panjang sebenarnya. Maka orang yang berakal, sebelum dia mengucapkan, maka dia akan berpikir dengan hatinya. Allahu Akbar jamaah. Kita perlu menjadi muslim yang bersahaja.
Kita perlu muslim yang sebenarnya. Karena jangan sampai engkau menjadi penyebab agama yang indah ini tercoreng gara-gara omongan. Gara-gara bikin status yang tidak tepat. Gara-gara membuat pernyataan yang sejatinya seharusnya kau tidak melakukan hal itu. Menyakitin banyak orang. Yang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tabrani, afdhalul mu'minina islaman, orang Islam yang paling mulia siapa? Man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Yang orang Islam lainnya selamat dari lisannya dan tangan. Dia nggak nyakitin orang dengan lisan. Tidak. Bagaimana cerita sahabat kepada Nabi SAW tentang seorang wanita. Taqumul lail, tasumun nahar, wa tatasaddaq. Ini orang sholat malam, rajin sholat malam. Tekun puasa sunnah. Dan suka bersedekah. Tapi masalahnya dia itu di lisannya itu pedes kalau ngomong. Tu'dhi jirana. Suka menyakiti tetangga. Apa kata Nabi SAW? La khair. Nggak ada baiknya nih perempuan. Iya finnar. Di neraka. Gara-gara apa? Gara-gara nggak belajar diem. Ada perempuan yang ember ya. Ngomong. Yang kadang-kadang membuat tetangganya sakit hati. Dan dia nggak peduli dengan itu. Malaikat peduli. Malaikat mencatat. Mungkin kau tidak peduli. Mungkin kau menganggap biasa. Tapi malaikat akan mencatat. Bahwasanya omonganmu telah membuat tetangga-tetanggamu tersakiti hati. Terus gimana cara kita belajar diem? Ini poinnya. Terus gimana supaya kita ini, ya tadi, kita belajar diam sebagaimana belajar berbicara. Yang pertama adalah mengetahui keutamaan diam dan bahaya berbicara. Udah kita bahas tuh. Kau dengar sudah ayat-ayatnya. Sabda Nabi SAW, ucapan para sahabat yang mereka menegaskan bahwasanya pentingnya diam. Terus yang kedua, kuatkan imanmu. Bahwasanya akan ada hari kau dihisab dengan semua yang kau ucapkan. Sehingga keimanan ini menjadi motor penggerak engkau untuk diam. Mau ngomong, ini omonganku kira-kira dicatat di timbangan kebaikan atau keburukan. Maka kalau sudah engkau sampai ke titik itu, insya Allah engkau akan dapat menahan ucapan. Yang ketiga, menggunakan lisan ini untuk berzikir. Dalam sebuah athar disebutkan la tukthirul kalam bi ghairi dzikrillah. Engkau jangan banyak bicara selain dengan berzikir kepada Allah. Fa inna kathratal kalama bi ghairi dzikrillah qaswatun lil qalb. Kan orang kalau sudah banyak ngomong, yang omongannya tidak mengandung zikir kepada Allah, maka hatinya akan keras. Wa inna ba'dan nas minallah al-qalbul qasi. Orang yang paling jauh dari Allah adalah orang yang hatinya keras. Maka perbanyak zikir. Kata Nabi SAW, ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha. Dunia ini terkutuk. Dunia ini terlaknat. Dan semua yang di dalamnya ikut terlaknat. Kecuali apa? Illa zikrullah. Kecuali mengingat Allah. Wa ma wala. Dan ketaatan-ketaatan lain. Wa aliman au muta'alim. Dan orang yang alim yang mau belajar. Dan dia belajar.
Kemudian ketika engkau hendak kumpul sama teman-temanmu, engkau perlu mempersiapkan bahan. Mau ngobrolin apa sih? Diundang kawan-kawan nih. Yuk bismillah. Majelis di rumah. Ngobrol kita yuk. Aku traktir ini dan itu. Engkau coba berpikir. Mau ngobrolin apa? Tanya. Kalau ternyata nggak ada yang mau diobrolin, nggak ada dah, duduklah ngobrol apa aja. Lebih baik kita menghindar. Tapi kalau memang yang diomongkan itu sesuatu yang berguna, silahkan jamaah. Kemudian tatkala duduk, ngobrol di sana, dan ternyata ada obrolan yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Apa sikap kita? Diam? Di sini engkau berbicara. Rasul SAW mengatakan, Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadih. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah dia merubah dengan tangannya. Dia rubah dengan tangannya. Nggak mampu, maka dengan lisannya. Ini saatnya engkau berbicara. Tatkala melihat kemungkaran terjadi, tahu-tahu ini ghibain saudaranya, berburuk sangka sama saudaranya, menuduh saudaranya melakukan perbuatan dosa. Apa yang seharusnya dia lakukan? Dia rubah dengan lisannya. Kasih tahu. Kadangkala kita jamaah membiarkan kesalahan itu terjadi. Disinilah engkau berbicara. Ketika ada manfaatnya, engkau berbicara. Nggak ada engkau diam. Ketika engkau tidak mampu ingkar mungkar dengan lisanmu, engkau membenci kemungkaran itu dengan hatimu, tapi konsekuensinya kau harus tinggalkan tempat itu. Tinggalkan tempat itu. Kenapa? Karena Allah udah gak ridho dengan adanya kemungkaran yang terjadi lalu engkau mendiamkannya. Kemudian ahibati fillah. Ketika selesai ngobrol sama teman-teman kita, jangan lupa untuk membaca doa kafaratul majlis. Yang mungkin di situ ada omongan yang kurang berguna, omongan yang tidak seharusnya diucapkan. Karena doa kafaratul majlis itu bukan untuk selesai kajian ya. Bukan. Tapi untuk selesai ngomong. Selesai kita kumpul sama kawan-kawan kita. Ingatkan kalau mau pergi, jangan lupa baca doa kafaratul majlis. Bukan ucapan yang dipimpin bersama. Enggak, setiap orang mengucapkannya. Dengan lisan yang penuh dengan keyakinan dengan hatinya. Dia memohon kepada Allah Azza wa Jal. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Dia menyucikan Allah, memuji Allah, bersyahadat bahwa tiada yang berhak disembah kecuali engkau. Aku memohon ampun kepadamu dan bertobat. Maka di sini dalam rangka kita belajar untuk diam, engkau perlu memohon kepada Allah selalu agar diberi petunjuk. Karena banyak di antara kita yang menganggap biasa. Biasa ngomong. Engkau lihat tiap hari dia bikin komentar, dia bikin tulisan, atau dia bikin konten ini dan itu. Tanpa pernah berpikir bahwa semuanya dicatat. Semuanya akan dimintain pertanggungjawaban. Apakah kita sudah siap mempertanggungjawabkan segala?